Guns ending up in the hands of that last year more priests. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang polisi yang diketahui bernama Gino. Gino dikenal sangat brutal ketika menjalankan setiap misi, layaknya seorang gangster. Pada hari itu, pasukan dinas rahasia sedang mengawal seorang wakil presiden yang akan mengarah ke istana negara. Namun di tengah perjalanan, rombongan wakil presiden diserang kelompok gangster bersenjata. Sehingga aksi baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Alhasil, semua pengawal si Wapres tewas mereka bantai dan hanya tersisa si Wapres saja. Gino yang kebetulan melintas, langsung turun tangan untuk melindungi si Wapres. Alhasil, Gino pun berhasil menghabisi sebagian besar anggota gangster. Excuse me! Akan tetapi, Gino mengalami kesulitan karena harus melawan mereka sembari melindungi si Wapres. Sehingga Gino pun berinisiatif melempar si Wapres ke dalam sungai. Sir, agar dirinya bisa fokus membantai puluhan anggota gangster yang masih tersisa. Sehingga dengan leluasa, Gino pun berhasil membantai seluruh kelompok gangster ini. Pada saat yang bersamaan, pasukan dinas rahasia tambahan muncul, dan langsung menyelamatkan si Wapres, yang hampir tewas tenggelam di sungai. Di keesokan harinya, Gino ditegur oleh atasannya, yang diketahui bernama Johan. Johan kesal kepada Gino, yang malah mencampuri urusan dinas rahasia, dalam melindungi si wakil presiden. Bukan hanya itu saja, karena ulah Gino, si Wapres nyaris saja tewas, tenggelam di permukaan sungai. Ternyata ini bukanlah pertama kalinya, Gino mendapat teguran, atas aksi brutalnya dalam bertugas. Bahkan tidak jarang, Gino menghabisi para bandit yang ditangkap, sebelum sempat diadili di pengadilan. Sampai si atasan muak, harus terus menegur Gino, tapi tak pernah ditanggapi dengan serius. Sehingga dengan terpaksa, Johan melimpahkan masalah Gino ini kepada si jenderal tertinggi polisi, yang akan menentukan nasib Gino selanjutnya, apakah dipecat atau tidak. Singkat cerita, Gino bertemu dengan si jenderal, yang juga sama kesalnya dengan atasan Gino, yaitu Johan. Akibat aksi brutal Gino kemarin, pasukan dinas rahasia marah dan merasa terhina. Karena tugas melindungi si Wapres adalah tugas pasukan dinas rahasia. Tapi Gino malah ikut campur, dan bertindak di luar aturan, alias membrutal seperti preman. Dan sebagai hukuman, si jenderal lantas memberi Gino dua pilihan yang sama-sama sulit. Yaitu dipecat secara tidak hormat, atau turun jabatan. Gino sempat protes, terkait hukuman yang harus ia terima. Karena bagi Gino, ia sudah sangat berjasa, karena telah menyelamatkan nyawa si Wapres, meskipun dengan cara yang brutal. Tapi tetap saja, si jenderal menganggap Gino telah melanggar aturan dan pantas untuk dihukum. Sehingga dengan terpaksa, Gino memilih opsi kedua, yaitu turun jabatan. Sore itu juga, Gino mendatangi divisi sektor 15. Yang mana divisi ini dipimpin oleh si ketua polisi yang diketahui bernama Sarah. Sarah lantas memberi Gino dua pilihan jabatan. Jabatan pertama, yaitu mengurus berkas-berkas bukti, alias administrasi. Sedangkan jabatan kedua, adalah menjadi satlantas, alias polisi lalu lintas. Gino yang biasa bertugas di lapangan, yaitu menangkap para bandit brutal, tentu ia sangat keberatan, menerima salah satu dari jabatan tersebut. Yang sama sekali, tidak memiliki tantangan yang berarti, alias tak memicu adrenalin. Tapi karena tidak ingin dipecat, Gino dengan terpaksa, menerima pilihan kedua, yaitu menjadi polisi lalu lintas. This year alone, I've got community activists by breaking it. All that stuff with the vice president. I can't type. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan John, seorang bos gangster, yang berkedok pengusaha sukses.
Suggest that. Oh my God. Pada hari itu, John menjenguk adiknya di penjara, yang diketahui bernama Aldi. John sangat menyayangi adiknya itu, dan John berjanji, akan segera mengeluarkannya dari penjara ini. Berpindah ke Gino, yang baru keluar dari sebuah toko. Namun tiba-tiba, datanglah geng preman lokal, yang ingin merampok mobil, serta dompet milik Gino. Tanpa mereka sadari, Gino adalah seorang polisi brutal, hingga inilah yang ia perbuat. Setelah berhasil meratakan mereka semua, Gino pun langsung pergi dari sana. Namun di tengah perjalanan, Gino tak sengaja melihat John, dan juga tangan kanannya, yang sedang melakukan transaksi barang haram. Meskipun menangkap para bandit, bukan lagi menjadi tugasnya, Gino tetap tidak peduli, dan langsung meringkus tangan kanan John. Oh, man, checking on my old lady. Anything worse? All right. Come on. Setelah itu, Gino berusaha menangkap John, dan juga rekan bisnis barang haramnya. Sehingga baku tembak, dan juga baku hantam sengit, tidak dapat lagi dihindari. Namun sialnya, John dan si tangan kanan, akhirnya berhasil melarikan diri. Sedangkan rekan bisnis John, berhasil Gino ringkus, dan diketahui bernama Toby. Dan tanpa disangka, Toby adalah polisi yang sedang menyamar, sebagai seorang bos kartel. Bertujuan untuk meringkus John, dalam transaksi itu nanti. Akan tetapi, Gino malah mengacaukan misi Toby. Di keesokan paginya, Gino mulai bertugas, sebagai polisi lalu lintas. Tapi belum 1 jam bertugas, Gino sudah membuat seisi jalan raya, macet dan terjadi kecelakaan beruntun. Dari sini sudah cukup jelas, kalau menjadi polisi lalu lintas, tidak cocok dengan kepribadian Gino, yang mudah emosi, dan memiliki kesabaran setipis tisu. Selesai bertugas, Gino kembali ke sektor 15. Di sana Gino melihat Toby, yang ternyata, jabatannya telah diturunkan, ke sektor 15. Akibat gagal menuntaskan misi, yang sebenarnya, dikacaukan oleh Gino tadi malam. Toby yang masih kesal, lantas menghasut semua rekannya, untuk menghajar Gino. Tapi tentu saja, Gino tidak akan tinggal diam. A wire under your shirt. Namun perkelahian ini, berhasil dilerai oleh David, yang merupakan seorang polisi senior. Berbeda dengan Gino, yang brutal dan ceroboh, David justru adalah polisi teladan, yang sangat mentaati aturan. Itulah yang membuat David, begitu sangat dihormati, oleh para junior polisi. Setelah itu, Gino menuju ke gedung, ruang penyimpanan barang bukti, untuk menemui sahabatnya, yang kebetulan bertugas di sana. Setibanya di sana, Gino mendapati seorang petugas kebersihan, disandra bersama keluarganya. Ternyata gedung ini, telah disusup oleh kelompok gangster, yang ingin merampok barang bukti. Setelah berhasil menyelamatkan mereka, Gino langsung menyusup ke ruang barang bukti, untuk menyelamatkan seorang anak lagi, yang disandra oleh kelompok gangster tersebut. Gino berhasil menyelamatkan si bocil, namun sialnya, para gangster berhasil kabur, bersama barang bukti yang mereka curi. Pada saat yang bersamaan, pasukan polisi datang, untuk mengamankan TKP. Hey guys. Ternyata barang bukti yang berhasil dicuri, berupa 50 kilo barang haram, yang sebelumnya, sudah berhasil diamankan oleh polisi. Probably right. Alright. Karena aksi heroik Gino tadi malam, yang menyelamatkan keluarga petugas kebersihan, pada akhirnya, hukuman Gino pun dicabut. Gino kembali ditempatkan, di divisi anti kriminal, alias menangkap para bandit.
Gino tentu sangat lega, karena pada akhirnya, kembali mendapatkan tugas yang lebih menantang. Dan dapat memicu adrenalin, yang memang sesuai, dengan kepribadian Gino. Behavior. Tell you what, you're bad and I'm not letting you out there. Or I will have you Whoa, man, let's be Tapi kali ini, Gino tidak bertugas sendiri. Ia memiliki seorang partner, seorang polisi junior bernama Jack. Bertujuan agar ada yang memantau Gino, supaya tidak langsung membrutal, dan tetap mengikuti aturan kepolisian, ketika sedang menjalankan tugas. Kemudian, Gino dan Jack, makan siang bersama. Jack lantas memberitahu Gino, kalau yang mencuri barang bukti, berupa 50 kilo barang haram tersebut, kemungkinan besar adalah John dan gengnya. Mengingat, 50 kilo barang haram tersebut, memang adalah milik geng John, yang berhasil diamankan oleh polisi. Jack ternyata juga kenal, dengan tangan kanan John, yang mengelola sebuah klub malam. Mendengar hal itu, Gino lantas meminta Jack, mengantarnya ke klub malam tersebut, malam ini juga. Berpindah ke John, yang ternyata, sedang berada di klub malam tersebut. Dan terlihat tengah menghitung, uang hasil transaksi barang haramnya. Tak lama kemudian, Gino dan Jack tiba di klub malam tersebut. Kemudian, Gino menyuruh Jack menunggu di mobil. Sedangkan Gino sendiri, akan menyusup ke dalam klub tersebut. Sampai pada akhirnya, Gino terlibat baku hantam, dengan para anak buah Jack. Menyadari akan hal itu, John pun berusaha melarikan diri, sembari membawa semua uangnya. Saat menuju keluar, John sempat dihadang oleh Jack. Namun lagi-lagi, John dan si tangan kanan, berhasil melarikan diri. Kemudian, Gino menggeledah ruangan John, guna mencari petunjuk. Sampai pada akhirnya, Gino menemukan kartu masuk penjara, tempat di mana adik John mendekam. Tanpa membuang waktu lagi, Gino langsung menginterogasi adik John, yaitu Aldi. Ternyata Aldi ditangkap, karena kedapatan membawa 50 kilo barang haram. Barang haram yang waktu itu, berhasil dirampok kembali, dari ruang barang bukti. Gino lantas bertanya kepada Aldi, di mana keberadaan John sekarang, berikut 50 kilo barang haram tersebut. Akan tetapi, Andi memilih untuk bungkam, meski sudah ditawari keringanan hukum, jika bekerja sama dengan polisi. Berpindah ke Toby, yang bersama para polisi lainnya, termasuk David, sedang minum di sebuah bar. Toby yang memilih pulang duluan, secara tiba-tiba, ditodongi senjata oleh John. Dari sini akhirnya terungkap, kalau ternyata, Toby adalah polisi korup, yang menjalankan bisnis barang haram. John mulai curiga, kalau Toby dan Gino, bersekongkol untuk menangkap dirinya. Akan tetapi, Toby berhasil meyakinkan John, kalau itu semua tidak benar. Bahkan, Toby malah berniat ingin menghabisi Gino. Karena apabila Gino, berhasil menangkap John, maka secara otomatis, kebusukan Toby akan terbongkar. Mengingat, Toby yang seorang polisi korup, bersekongkol dengan John, dalam menjalankan bisnis barang haram. Gino yang baru sampai di bar tersebut, tak sengaja melihat John dan Toby, berbincang dalam satu mobil. Sontak Gino pun mulai curiga, kalau Toby adalah seorang polisi korup, yang bekerja sama dengan kelompok gangster, dalam menjalankan bisnis barang haram. Setelah itu, John menemui atasan barunya, yaitu Sarah. Melapor terkait Toby, yang kemungkinan besar, adalah seorang polisi korup, yang bersekongkol dengan John, dalam mengelola bisnis barang haram. Gino juga sangat yakin, kalau Toby lah, yang telah membantu John dan gengnya, dalam mencuri barang bukti, berupa 50 kilo barang haram tersebut. Namun sialnya, Gino masih belum memiliki cukup bukti, untuk bisa meringkus John dan Toby. Akan tetapi, Gino akan terus berupaya, untuk mengungkap ini semua. Agar Gino bisa meringkus Toby dan John, dari jalur resmi. Watch your back.
Di keesokan harinya, Gino membuntuti John yang mengarah ke suatu tempat. Namun di tengah perjalanan, Gino dihadang oleh sekelompok pria bertopeng. Ternyata mereka semua adalah para polisi korup yang dipimpin oleh Toby. Kemudian, mereka membawa Gino ke sebuah tempat sepi untuk segera dihabisi. Akan tetapi, Gino yang dalam keadaan tangan diborgol, lantas memberontak, melakukan perlawanan. Alhasil, semua polisi korup pun tewas, dan yang selamat hanya Toby. Sedangkan Gino berhasil melarikan diri. Setelah itu, Gino lanjut membuntuti John sampai ke markas rahasianya. Akan tetapi, John malah bersedia menyerahkan diri, tanpa perlawanan sedikit pun. Namun sebelum itu, John lantas menyuruh Gino untuk masuk ke dalam rumah, karena ada sesuatu yang ia tunjukkan. Oh no, I'm just joking, dog. Yaitu rekaman video, di saat John melakukan transaksi barang haram bersama para polisi korup, termasuk Toby. John lantas menjelaskan kepada Gino, kalau dirinya hanyalah seorang pebisnis biasa. John dipaksa oleh polisi korup untuk mengedarkan barang haram mereka. Apabila John menolak, maka para polisi korup tersebut akan menghabisi adik John di penjara. Dan yang paling mengejutkan, bos besar di balik bisnis ilegal ini, ternyata adalah David. Polisi senior yang paling dihormati, dan dianggap contoh yang baik bagi para polisi junior. Padahal sebenarnya, David adalah bos gangster brutal, yang berkedok polisi teladan. Dan yang mencuri barang bukti, berupa 50 kilo barang haram tersebut, ternyata adalah para polisi korup. Mereka memaksa John menjual barang haram tersebut, malam ini juga. Apabila John menolak, maka mereka semua akan menghabisi adik John di penjara. Mengetahui ini semua, Gino langsung menemui atasannya, yaitu Sarah, melapor terkait para polisi korup yang sengaja mengkambing hitamkan John dan adiknya dalam mengelola bisnis barang haram. Namun belum selesai bercerita, Gino dan Sarah malah diserang oleh para polisi korup yang dipimpin oleh Toby. Sehingga aksi kejar-kejaran sengit tak dapat lagi dihindari. Setelah memastikan Sarah aman, Gino lanjut melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian, Gino menemui Jack dan meminta bantuannya, yaitu meringkus David, berikut dengan para polisi lainnya, dalam transaksi barang haram pada tengah malam ini. Jack yang seorang polisi bersih, tentu bersedia membantu Gino. Selain itu, Gino juga meminta bantuan Johan, yang merupakan atasan lamanya. Setelah mendengar cerita dari Gino, Johan pun langsung mengerahkan pasukannya untuk membantu Gino dalam meringkus para polisi korup tersebut. Singkat cerita, para polisi korup yang dipimpin oleh David lantas memaksa John menjual barang haram tersebut. Tak lama berselang, Gino dan Johan datang sembari menodongkan senjata. Gino menyuruh para polisi korup untuk segera menyerahkan diri tanpa perlawanan sedikit pun. Karena tidak lama lagi, pasukan polisi utusan Johan akan menyerbu markas ini. Namun tiba-tiba, Johan malah menodongi Gino. Karena ternyata, Johan adalah bos besar dari kelompok polisi korup ini. Dan ternyata Johan tidak pernah mengutus pasukan polisi bantuan. Dengan kata lain, sekarang Gino hanya seorang diri melawan para polisi korup ini. Di saat Johan akan menghabisi Gino, Jack dan si jenderal pun muncul, sehingga baku tembak sengit tak bisa lagi dihindari. Go. Johan yang berusaha melarikan diri, berhasil dihabisi oleh si jenderal.
Sementara itu, Gino berhasil mencegat David, yang berusaha melarikan diri, menggunakan sebuah helikopter, sembari membawa barang haram tersebut. Pada saat yang sama, John berhasil menghabisi Toby. Alhasil, Gino dan Jack pun naik jabatan, karena mereka berdua telah berhasil mengungkap sindikat polisi korup ini. Selain itu, si Jenderal juga berjanji akan membebaskan adik John, yang telah dikambing hitamkan oleh para polisi korup, hingga masuk penjara. Kemudian, film pun selesai. Ah!